Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semuanya? Puji Tuhan, kakak harap kita semua dalam keadaan sehat, sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah secara online di hari Minggu, tanggal 20 September 2020. Sudah mandi semuanya adik-adik? Sudah siap untuk ikut ibadah kan? Alkitab sudah disiapkan? Sudah duduk dengan manis, dengan rapi? Kalau begitu, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum memulai ibadah ini, kita akan bersaat teduh. Saat teduh, kita mulai. Bersama-sama, kita akan bernyanyi bersama Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Saatnya sekarang, sebelum mulai ibadah, kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh teman kalian, Nadine. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kakak layan kami yang akan mengajarkan kami nanti. Berkati juga lah ibadah kami ini agar berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini. Amin. Kak, undang adik itu bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Hidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Riang, bait 1 dan 2. Kita nyanyi dengan semangat ya.
Alkitabnya dari Mazmur 18 ayat 36 sampai 40. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, dan pembacaan Mazmur ini dipimpin oleh teman kalian Fiona dan Richard. Mazmur 18 ayat 36 sampai 40. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Aku berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat punggungku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Cindy, kita bernyanyi bersama ya. Dari Kidung Ceria 227, tanganku hendak kupakai, kita nyanyikan berulang 2 kali. Mari kita bernyanyi. Terus percaya padanya. Dua kali. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada minggu pagi ini kita kembali boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa kabarnya adik-adik? Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan hati yang penuh sukacita. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-127, ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau adik-adik sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran tentang firman Tuhan. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengertinya. Dan kemudian pimpin juga kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan judul perikop, berkat Tuhan pangkal selamat. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Perhatikan ya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5 yang tadi kita baca disebut juga sebagai nyanyian Salomo. Adik-adik pasti sudah tahu ya siapa Salomo? Ya, Salomo adalah anak Raja Daud. Dan pada pemerintahan Raja Salomo lah Bait Allah di Yerusalem berhasil dibangun. Dan pada zaman pemerintahan Raja Salomo, Israel mengalami puncak kejayaan. Keadaan damai, aman, dan tentram. Pada saat itu terjadi pada zaman pemerintahan Raja Salomo. Oleh karena itu adik-adik, di ayatnya yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, ayat 1 ini menunjukkan pengakuan Salomo bahwa semua keadaan yang damai, aman, tentram itu boleh terjadi karena karya Tuhan. Pernyataan itu bukan berarti bahwa semua yang dilakukan manusia adalah sia-sia, bukan. Bukan berarti manusia tidak perlu bersungguh-sungguh berusaha ketika ingin mencapai sesuatu yang baik, bukan itu maksudnya. Kesungguhan atau usaha, ketekunan, ketaatan, upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu perlu dilakukan. Akan tetapi semuanya tidak akan berhasil tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Jadi, jikalau bukan Tuhan yang campur tangan, akan sia-sialah semua usaha kita, sekeras apapun itu. Ketika kita berusaha, ketika kita tekun, ketika kita mengupayakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, sebaiknya ada rasa berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta Tuhan tolong agar semuanya itu boleh terjadi hanya ketika Tuhan memberkati dan ketika Tuhan berkenan. Jadi segala sesuatu tidak akan sia-sia, tetapi akan menjadi berhasil ketika ada perjumpaan antara kesungguhan usaha kita dengan campur tangan Tuhan atau perkenanan Tuhan. Itulah yang dimaksud di dalam ayat yang pertama, ayat ke-1 tadi. Pengakuan Salomo bahwa semuanya terjadi karena karya Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, mari kita lihat lagi ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Adik-adik, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, akan ada keadaan damai, tenang yang kita rasakan. Meskipun kita berusaha begitu keras, tapi kita percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam kendali dan pertolongan Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi tenang dan bisa berupaya dan berusaha dengan lebih baik lagi. Karena kita berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi Tuhan mengasihi kita ketika kita berserah kepadanya. Ketika kita mengakui bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Tuhan mencintai kita justru ketika kita mengakui bahwa kita lemah. Dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan bisa menjadi sempurna. Kita disebut lemah ketika kita waktu kita tidur, adik-adik. Ketika kita tidur itu kita tidak bisa tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kita pasrah sepenuhnya dalam lindungan dan penjagaan Tuhan. Nah, keadaan seperti itulah yang menunjukkan betapa ketika kita lemah, Tuhan yang kuat, Tuhan yang penuh kasih, mencurahkan berkat-Nya kepada kita, menjaga kita, melindungi kita, menyiapkan semua yang terbaik untuk kita semua. Inilah yang dimaksud dengan ayat 2 yang kita baca bersama-sama tadi. Itulah kebenaran yang bisa kita dapatkan dari ayat 2 itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi di ayatnya yang pertama dan yang kedua, kita sudah belajar tentang kebenaran bagaimana pentingnya hidup mengandalkan Tuhan. Bahwa betul kita harus berusaha sungguh-sungguh, tetapi semuanya harus ada dalam pasrah dan berserah kepada Tuhan. Karena semua yang baik yang bisa dihasilkan bukan semata-mata karena perjuangan dan kehebatan kita, bukan hanya karena usaha kita, tetapi karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Karena Tuhan berkenan atas segala sesuatu yang kita upayakan. Kemudian kita juga belajar kebenaran bahwa umat Tuhan dicintai bukan karena kehebatan, tetapi justru ketika kita mengaku bahwa kita lemah dan kita butuh pertolongan Tuhan, dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan bisa sempurna. Adik-adik, mari kita belajar kebenaran yang lainnya dari ayat yang ketiga. Kita lihat ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan. Ketika ada kata-kata anak-anak lelaki di ayat 3 itu tidaklah berarti bahwa anak laki-laki lebih baik dari anak perempuan atau anak perempuan dianggap rendah atau jelek, bukan seperti itu. Mari adik-adik kita memahami kehidupan pada saat itu. Pada saat itu bisa saja terjadi musuh menyerang kota. Nah, ketika ada musuh yang menyerang kota, anak-anak lelakilah yang kemudian berperang melawan musuh yang ada untuk melindungi kota di mana mereka tinggal. Dan anak-anak perempuan dilindungi, menjadi kaum yang dilindungi oleh anak-anak laki-laki. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama penting dan berharga. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama penting dan berharga. Jadi adik-adik, dikatakan di ayat ketiga ini, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Adik-adik pernah mendengar apa arti kata pusaka? Siapa yang tahu? Iya, pusaka itu adalah sesuatu yang berharga. Kalau dikatakan anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, berarti anak-anak, adik-adik adalah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Berharga di mata Tuhan, indah dalam pandangan Tuhan. Begitulah diri adik-adik semua di hadapan Tuhan. Adik-adik adalah kepunyaan Tuhan yang disayangi oleh Tuhan. Adik-adik indah dalam pandangan Tuhan. Tidak ada anak-anak yang jelek. Tidak ada anak-anak yang tidak disayangi Tuhan. Semuanya adalah milik kesayangan Tuhan. Di hadapan Tuhan, anak-anak begitu penting. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita lihat lagi ayatnya yang keempat ya. Kita baca bersama-sama. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kita lanjut ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah belajar kebenaran bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Adik-adik percaya kan bahwa adik-adik adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Anak-anak kesayangan Tuhan. Adik-adik dilengkapi oleh Tuhan dengan semua yang baik. Adik-adik begitu penting di hadapan Tuhan.
adik-adik disayang Tuhan. Karena itu adik-adik, Tuhan menebus kita semua dan menjadikan kita anak-anaknya. Karena kita adalah milik pusaka Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Adik-adik, dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan setiap anak-anak, ada keterlibatan Tuhan hari demi hari. Anak-anak adalah berkat, pemberian Tuhan yang berharga dalam kehidupan setiap orang tua. Adik-adik adalah kepunyaan Tuhan yang berharga yang diberikan kepada kedua orang tua adik-adik. Adik-adik, di ayat keempat tadi dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Adik-adiklah yang seperti anak-anak panah. Lalu siapa yang menjadi pahlawannya? Ya, yang menjadi pahlawan adalah orang tua kita. Selama ini kita mengenal bahwa kalau pahlawan itu adalah orang-orang yang berjuang ya untuk memerdekakan sesuatu negara, untuk mengupayakan apa yang baik. Seperti itulah juga orang tua. Tuhan menginginkan kita memahami bahwa orang tua adalah pahlawan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena orang tua adik-adik, ayah ibu adik-adiklah yang dipilih oleh Tuhan, di mana Tuhan berkenan menghadirkan adik-adik, dan mereka berdua ayah dan ibulah yang dipercaya untuk bisa membawa adik-adik, membimbing adik-adik untuk boleh mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Adik-adik, tadi kita sudah belajar bahwa orang tua adalah alat Tuhan untuk mendidik kita agar kita bisa mengenal Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dan juga tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup setiap anak-anaknya yang adalah milik pusaka Tuhan. Orang tua kita berjuang untuk membesarkan kita. Mereka adalah pahlawan dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah belajar melakukan apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak, yaitu dengar-dengaran pada perintah orang tua kita. Orang tua kita mendidik kita agar bisa menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Contohnya orang tua kita pasti sering menasehati kita agar rajin ikut ibadah sekolah minggu atau ibadah minggu pelayanan anak. Orang tua kita juga membimbing kita dan menasehati kita agar rajin membaca firman Tuhan. Orang tua kita juga mendidik kita agar kita rajin belajar dan disiplin. Orang tua kita juga menegur dan menasehati kita kalau kita salah. Tapi jangan lupa orang tua kita juga memuji kita, mengapresiasi kita kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Orang tua kita adalah pahlawan buat kita. Karena melalui mereka lah kita mengenal siapa Tuhan dan bisa merasakan kasih sayang Tuhan dan tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, mari kita belajar membuktikan bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan dengan cara menjadi anak-anak yang baik sejak sekarang, baik bagi Tuhan maupun bagi orang tua kita dimanapun kita berada. Belajar menjadi milik pusaka Tuhan, membuktikan bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan, bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Kita bertanggung jawab melakukan apa yang baik, yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak, bagi orang tua kita, dan sebagai milik pusaka bagi Tuhan kita. Adik-adik, orang tua mengarahkan setiap anak-anaknya, mengarahkan kita agar kita bisa tampil menjadi orang yang baik pada saat ini, dan juga ketika kita dewasa kelak. Nah, kalau kita bicara tentang ketika kita mau menjadi baik, kalau nanti kita dewasa, berarti kita bicara tentang cita-cita kita. Adik-adik, siapa yang punya cita-cita di sini? Pasti semuanya punya cita-cita ya, agar bisa menjadi orang yang hebat di masa datang. Mungkin ada yang mau menjadi dokter, ada yang mau menjadi polisi, mungkin ada yang mau menjadi presiden, atau menjadi punya profesi baik lainnya yang bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Adik-adik, sebagai milik pusaka Tuhan, kita harus punya cita-cita. Kita mau belajar menjadi anak yang baik di saat ini maupun di masa yang akan datang, agar kita menjadi kebanggaan bagi Tuhan dan juga orang tua kita, dan juga kita punya kebanggaan bagi diri kita sendiri. Adik-adik, tadi kita belajar bahwa sebagai milik pusaka Tuhan,
tidak ada anak-anak yang jelek. Semua anak-anak baik dan berharga di mata Tuhan. Jadi jangan takut untuk punya cita-cita. Bicara tentang cita-cita di masa depan itu bukan hanya urusan hari nanti, tetapi itu dimulai dari bagaimana cara hidup kita hari ini. Apa yang baik di masa depan bisa diraih dimulai dari bagaimana cara kita memperlakukan hidup kita hari ini. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan yang sungguh-sungguh, taat dan mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kalau ada misalnya segala sesuatu yang tidak baik atau kata-kata yang melemahkan semangat kita, itu tidak lagi menjadi hal yang mengganggu kita. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita di hadapan Tuhan. Yang paling penting adalah kita adalah pusaka milik kesayangan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan menyayangi setiap anak-anaknya. Tuhan menyayangi adik-adik semua. Tidak ada anak-anak yang jelek. Tidak ada anak-anak yang bodoh. Semua anak-anak berharga di mata Tuhan, termasuk adik-adik. Makanya kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, membantu kita untuk bisa menggapai dan meraih apa yang kita cita-citakan. Ingat, cita-cita kita bukan tentang masa depan saja, tetapi segala sesuatu dimulai dari hari ini. Mari adik-adik kita belajar membuktikan bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan. Kita belajar berserah kepada Tuhan dan kita jangan khawatir tentang apapun. Karena kita tahu ketika kita hidup takut akan Tuhan, pasrah dan mengandalkan Tuhan, segala sesuatu dengan pertolongan dan perkenanan Tuhan akan bisa menjadi baik dan kita raih apapun yang kita inginkan. Adik-adik, kita minta Roh Kudus menolong kita untuk bisa menjadi anak yang baik mulai saat ini, agar kita juga bisa meraih cita-cita yang baik di masa depan bersama dengan Tuhan, bersama dengan kedua orang kita, bersama dengan semua orang yang hadir yang menjadi pendukung kita dalam mewujudkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini kita mendapatkan pemahaman bahwa kita berharga dan kita adalah milik pusaka Tuhan. Karena itu adik-adik, mari terus rajin belajar, setia dan tekun, dekat bersama dengan Tuhan, agar cita-cita dan harapan adik-adik bisa terwujud. Karena tanpa pertolongan dan bantuan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Hiduplah takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Buktikan bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan. Semua yang baik, cita-cita yang baik, masa depan yang gemilang akan bisa diraih bersama dengan Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah duduk manis dan mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang kita pelajari bersama boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Respon firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar tadi, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku, bait 1, 2, 3, dan 4. Mari kita bernyanyi. Besarlah kasih Bapakku, selalu melindungiku, di masa diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Saatnya sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang saat ini akan dipimpin oleh teman kalian, Lea Pelawi, Riyama, dan Leon Mendrova. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, menjadi bangsa yang kuat dan besar. Berkati negaranya, supaya makmur dan sejahtera. Berkati pemimpinnya, supaya adil dan bijaksana. Dan pada saat ini, negara kami dan negara lainnya sedang dilanda virus corona. Banyak orang yang terpapar dan banyak yang miskin. Tolonglah mereka ya Tuhan. Hanya kepadamu kami serahkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami, Tuhan. Berkati dengan kesehatan dan sukacita dalam keluarga kami, agar tetap sehat-sehat dan berikan rezeki melalui pekerjaan orang tua kami untuk kebutuhan hidup kami. Tuhan, tolong kami yang sekarang menjalani pendidikan online, berkati guru-guru kami yang mempersiapkan pelajaran agar di masa pandemi dengan cara belajar yang berbeda, kami tetap dapat belajar dengan baik. Berkati kami dengan ketekunan dan kepandaian memahami pelajaran kami. Ya Tuhan, ini doa syafaat kami, dengarkanlah dan kabulkan ya Tuhan. Tuhan, kami memohon saat ini untuk memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja tempat kami beribadah. Kami memohon supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi gereja ini, supaya hanya Roh Kudus saja yang melindungi gereja kami. Kami berdoa untuk pelayanan bisa berjalan dengan lancar di tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh jadi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Kami sungguh bersyukur, kami adalah milik pusaka Tuhan, dan biarlah dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami belajar untuk bisa membuktikan hal itu dalam kehidupan kami, dengan cara belajar sungguh-sungguh menjadi anak yang baik, di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Dan kami percaya bahwa ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, Tuhan akan menolong kami untuk bisa menggapai cita-cita kami di masa yang akan datang, dimulai dari bagaimana kami hidup sebaik mungkin hari ini. Kami tidak takut akan apapun yang akan menjadi tantangan kami ketika kami berusaha menggapai cita-cita kami. Karena kami percaya kami berharga di hadapan Tuhan. Kami Tuhan tolong dan Tuhan bantu untuk bisa meraih apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan untuk masa depan kami, setiap anak-anak Tuhan yang adalah milik pusaka Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih untuk setiap anak, setiap pelayan yang mengambil bagian juga dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan. Biarlah berkat dan kasih sayang Tuhan juga tetap tinggal bersama dengan mereka yang melayani dan mengasihi Tuhan. Inilah suruh dan doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan berikan persembahan ya. Persembahan kalian nanti bisa dikumpul, bisa dikirimkan melalui
rekening oleh mama papa kalian ataupun bisa diantar langsung ke gereja. Ya. Untuk lagu persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356 bait 1, 2 dan 3 Kubri Persembahan. Persembahan, teman kita Olivia akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Jagalah kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, lindungi kami dari mara bahaya. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam pengutusan. Kita bernyanyi dari lagu Kidung Ceria 37 Allah Bapa Melindungi. Kita bernyanyi dari bait 1 sampai 4. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Anak-anak milik Bapa didampingi diasuhnya, tangannya sudah selesai, kita akan mengakhirinya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih untuk semua kasih sayang pada kami, untuk berkat-Mu pada kami, sehingga kami pada hari ini ya Bapa, boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang tak Engkau berikan kepada kami di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, menyenangkan sesama dan menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa meraih cita-cita kami dengan berharap penuh kepadamu sehingga cita-cita kami boleh terlaksana. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan kakak dalam masa pandemi COVID ini, di mana adik-adik harus tinggal di rumah, bersekolah secara online, tidak sering keluar rumah, harus memakai masker ketika keluar rumah,
harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap berdoa dan baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.